Halo, nama saya William dan saya akan menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan di Indonesia. Jadi, keamanan dan pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia seperti terdapat dalam dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea pembukaan dilimpahkan kepada seluruh warga negara. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Perjuangan tersebut bukan hanyalah sampai pada kemerdekaan Indonesia saja, tetapi juga perjuangan itu masih terus dilanjutkan sampai sekarang juga. Maka dibentuklah sebuah pertahanan dan keamanan, yaitu salah satunya merupakan TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, sejarahnya itu yang pertama, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia segera membentuk pemerintahan, termasuk kabinet pertama yang diumumkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada awalnya, fungsi pertahanan berada di bawah Kementerian Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Supriyadi. Jabatan Menteri Pertahanan baru terbentuk secara resmi pada Kabinet Syahrir kedua, yaitu Maret 1946, dengan Mr. Amir Syarifuddin sebagai menteri. Seiring waktu, jabatan Menteri Pertahanan seringkali dirangkap, mencerminkan pentingnya fungsi ini dalam menghadapi konflik, seperti saat Wapres Hatta merangkap jabatan tersebut selama keadaan darurat. Pada era Orde Baru, Jenderal TNI Soeharto merangkap sebagai Menteri Pertahanan, diikuti oleh beberapa menteri dari kalangan militer. Pasca reformasi, jabatan menteri dipegang oleh kalangan sipil dengan Kementerian Pertahanan, terus berperan strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI hingga saat ini. Nah, yang berikutnya itu tentang dampak positif dan negatif mengenai pertahanan dan keamanan yang menggunakan iptek. Seiring berjalannya waktu, juga karena oleh era modernisasi, pasti ada yang namanya iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi itu digunakan pada sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. Nah, pastinya dengan menggunakan iptek ada dampak positif dan dampak negatifnya juga. Mari kita bahas nih. Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Yang kedua, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, pemerolehan personel militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Penggunaan program yang kelima, yang keempat, penggunaan program kecerdasan buatan untuk menghilangkan internet positif dan mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh, memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir, itu yang kelima, mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. Nah, setelah dampak positif yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua,
Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut, mencari mencari pengikut. Yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem cara bersama. Nah, yang ke tadi ketiga, yang sekarang yang keempat, yang terakhir. Berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction atau juga WMD, disingkat sebagai WMD, seperti senjata nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah dampak positif dan dampak negatif dari mengenai pertahanan dan keamanan yang menggunakan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Nah, apa ya apa sih kesimpulannya dari semua ini? Simpulannya itu adalah dari semua ini menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan telah berkembang sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Meskipun teknologi informasi dan rekayasa perangkat keras membawa dampak positif, seperti peningkatan akurasi, persenjataan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, ada juga dampak negatif, termasuk penyalahgunaan teknologi oleh teroris dan ancaman senjata pemusnah massal. Dengan demikian, tantangan dalam menjaga keamanan nasional terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Dan itu saja dari saya, William. Terima kasih.